ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام وقرنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sekarang kita mengkaji Alkitab Al-Firqatun Najiyah. Ya, kita sekarang membahas tentang ma makna Wahabi. Judulnya adalah apa arti Wahabi. Al-Syekh penulis rahimahullah menyatakan, "I'tada an-nasu an yutliqu kalimata Wahabi ala kulli man yukhalifu 'adatihim wa mu'taqadatihim wa bid'ahihim." Kebiasaan manusia, yakni masyarakat awam, mereka menuduh dengan kalimat Wahabi kepada setiap orang yang menyelisihi tradisi mereka dan keyakinan mereka dan bid'ah-bid'ah mereka. Walau kanat hadhil mu'taqadat fasidah, walaupun akidah yang mereka yakini itu rusak, tukhaliful Quran wal Al-Karim, menentang Al-Quran Al-Karim wal ahadits as-sahihah, dan menentang hadis-hadis yang sahihah, ya, la siyama ad-da'wa ila tauhid, dan menentang dakwah tauhid, wa du'a Allah wahdahu duna siwah, dan menentang berdoa hanya dan beribadah hanya kepada Allah satu-satunya, bukan kepada yang lainnya. Ya, inilah ya akhwah. Jadi penulis di sini rahimahullah memberikan gambaran asal usul kalimat Wahabi yang diucapkan oleh orang yang tidak mengerti, ya, agama Islam atau tidak mengerti tauhid. Itu ketika ada seorang yang mendakwahkan kepada Al-Quran dan Sunnah yang ternyata berbeda dengan tradisi mereka atau keyakinan mereka, akidah mereka yang mereka yakini selama ini, atau bahkan bid'ah-bid'ah mereka, maka mereka marah sehingga menuduh bahwa orang itu Wahabi. Ya. Kemudian kuntu aqra'u ala Syekh hadits Ibn Abbas fil Arba'in an-Nawawiyah. Ini kata penulis rahimahullah, saya pernah membacakan kepada Syekh, seorang guru, tentang hadits Ibn Abbas dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah, fa idza ista'anta fasta'in billah." Jika kamu minta tolong, jika kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu minta tolong dalam segala urusanmu, mintalah tolong kepada Allah. Maka kata penulis, fa'ajabani syarh an-Nawawi hina qala. Setelah itu aku kagum dengan penjelasan dalam kitab Arba'in ini ketika dalam syarah itu dikatakan begini, "Thumma in kanatil hajatu allati yas'aluha lam tajri al-'ada bi jarayaniha ala aidi khalqihi qatala bil hidayati wal ilm wa shifa'il marad wa husul al-'afiyah sa'ala rabbahu dzalik." Jadi penjelasannya begini. Hadis itu maknanya, jika ada seorang membutuhkan sesuatu yang mana sesuatu itu tidak mungkin diberikan oleh atau dilakukan oleh makhluknya, ini yang bisa melakukan itu dan memberi itu hanya Allah, seperti meminta hidayah hati, ya, menerima Islam, itu hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Oleh karena itu kita kalau minta hidayah hanya kepada Allah, seperti ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Dan juga doa Nabi SAW yang masyhur, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, berilah aku
hidayah, petunjuk, konsisten di atas hidayah, dan berilah aku kebenaran. Begitu pula Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal ilm, dan juga minta tambahan ilmu. Itu hanya Allah yang bisa memberi. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah olehmu wahai Nabi doa, rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah ilmuku. Dan juga dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengajari kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu doa, Allahumma rzuqni ilman la yunsa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang tidak pernah lupa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang tidak pernah aku lupa dengannya. Di sini menunjukkan barang siapa yang diberi oleh Allah ilmu dan tidak lupa sampai mati, berarti dia dijauhkan dari pikun. Maka mintalah ilmu kepada Allah dengan doanya Abu Hurairah, Allahumma rzuqni ilman la yunsa. Ya Allah, berilah aku ilmu yang tidak pernah lupa aku dengannya. Atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berilah aku manfaat dengan ilmu yang Kau ajarkan kepadaku, ya, dan tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat. Atau Allah merzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Wa syifa'ul marad, dan juga minta kesembuhan dari sakit. Di samping itu juga minta supaya dijauhkan dari sakit. Jadi ada pencegahan, ada pengobatan. Dan al-wiqayatu khairu minal ilaj. Kata ulama, pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Apalagi sekarang ada wabah corona, ya. Maka di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, Allahumma jannibni min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kemungkaran akhlak, ya, dan juga dari amalan yang mungkar, dan dari hawa nafsu yang mungkar, dan dari penyakit yang mengerikan. Dan juga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judham wal baras wal sayyi al asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kusta, dari penyakit kusta, dan dari penyakit dari gila, dan dari penyakit kusta, kemudian dari penyakit belang, dan dari penyakit yang mengerikan. Begitu ya ikhwah. Syekh Abdurrahman As-Sudais kemarin dia berpidato memberikan keterangan tentang masalah corona ini, dan juga dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal junun wal judha wal baras wal sayyil asqab wal corona. Disebut corona begitu oleh Syekh Abdurrahman As-Sudais. Begitu pula kita berlindung kepada Allah dari penyakit corona ini. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita kaum muslimin dan muslimat semuanya di Indonesia ini dari penyakit corona dan penyakit-penyakit yang lainnya, dan yang sedang kena semoga disembuhkan oleh Allah, dan jika dia meninggal semoga digolongkan ke dalam golongan syuhada. Sebab wabah itu apabila menimpa suatu kaum, jika dia orang Islam, maka insya Allah jadi syahid. Dalam kitab Badhlul Ma'un fi Fadli Ta'un karya Ibn Hajar Al-Asqalani dijelaskan beberapa hadis Nabi SAW bahwa di antara keutamaan mati dalam keadaan kena penyakit wabah adalah dia mati syahid. Itu kalau dia muslim. Tapi kalau dia kafir, ilal azab, kepada azab dan siksa di alam kubur. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim la'natullah wal malaika wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azab wa lahum yunzarun. Dalam surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla menyatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir kemudian mati dalam keadaan kafir, maka mereka dilaknat oleh Allah, ya, dan malaikat dan seluruh manusia. Mereka kekal di neraka selama-lamanya, tidak diringankan siksa, dan mereka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wa husulul afiyah, dan minta al-afiyah. Al-afiyah itu artinya keselamatan. Keselamatan itu ya ikhwah lebih umum daripada sehat. Kalau seorang minta kepada Allah keselamatan, ya, itu bukan hanya badannya yang selamat, tapi juga semua dunia dan akhiratnya. Makanya Nabi SAW ketika kedatangan pamannya itu Al-Abbas kepada beliau, maka Al-Abbas mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi wa aujiz. Wahai Nabi, ajarkan aku satu doa ya yang akan aku amalkan, yakni aku baca doa itu dan jangan panjang-panjang. Maka Nabi SAW menyatakan, ya ammi salillaha al-afiyah, wahai pamanku, mintalah kepada Allah keselamatan. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, ajari lagi apa? Maka Nabi mengatakan, ya ammi sallallahu al-afiyah, jadi wahai pamanku, mintalah kepada Allah keselamatan, sebab tidak ada pemberian yang lebih gede setelah yakin atau iman daripada al-afiyah. Jadi nikmat yang Allah beri yang paling besar itu iman. Nomor 2 al-afiyah. Nomor 2 al-afiyah. Maka mintalah banyak-banyak al-afiyah, dan kita tiap pagi dan sore mengucapkan doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fa'ni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, aku minta kepadamu maaf dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, dan pada keluargaku dan hartaku. Allah mastur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, yakni dosa-dosaku. Wa amin rawati, dan berilah keamanan pada hatiku. Ya Allah, jagalah aku dari segala keburukan yang ada di depanku, yang ada di belakangku, dari kananku dan kiriku dan atasku, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari musibah yang datangnya dari bawah kakiku. Nah, itu penting juga dibaca ya kawan. Barang siapa yang baca doa itu, insya Allah, dan dengan yakin dan paham, insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari bencana. Dan ingatlah bahwa bencana itu ada dua, ada bencana berupa yang menimpa dunianya, atau yang menimpa agamanya. Dan yang paling berat adalah yang menimpa agama. Itu yang paling berat. Kalau orang kena musibah, kena agamanya, dia bisa kafir, bisa murtad, bisa sesat, billah. Maka apabila seorang kena musibah dunianya, ya, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih menyelamatkan agamanya. Wa amma su'alul khalq wal i'timad 'alaihim fa madhmum. Adapun minta kepada makhluk dan bergantung kepada makhluk dalam hal itu semua, madhmum, tercela jelas. Sebab makhluk tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan ilmu, tidak bisa memberikan kesembuhan dari sakit, dan tidak bisa mencegah dari bencana. Mana bisa manusia bisa mencegah bencana ya kawan? Manusia bisakah mencegah dirinya dan orang lain dari bencana? Gak bisa, karena dia tidak tahu perkara yang gaib, sehingga tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Faqultu lisyekh, hadha al-hadith syarhu yufid adamu jawaz al-isti'anah bi ghairillah. Maka saya katakan kepada syekh itu, kata penulis buku ini rahimahullah, aku katakan kepada syekh itu bahwa hadis ini dan penjelasannya memberikan faedah. Tidak boleh kita minta tolong kepada selain Allah dalam perkara yang makhluk itu tidak mampu untuk memberi sesuatu yang diminta. Maka syekh itu mengatakan begini, ini syekh sufi itu mengatakan,
bal yajuz, katanya, bahkan boleh. Qultu ma daliluk, apa dalilmu? Aku katakan, apa dalilmu Syekh? Maka Syekh marah. Faghadaba Syekh, maka Syekh itu marah dan berteriak, inna ammati taqul ya Syekh Sa'ad wa huwa madfunun fi masjidihi tasta'inu bihi. Dalilnya apa? Dalilnya orang sufi itu, Syekh sufi itu, bahwa bibiku berkata, berdoa, ya Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad itu adalah orang yang sudah meninggal dikubur di masjidnya. Maka dia minta tolong kepada Syekh Sa'ad itu. Maka waktu itu katanya, aku berkata kepada bibiku itu, wal yanfa'uki asy-Syekh Sa'ad, apakah bermanfaat buatmu Syekh Sa'ad yang sudah meninggal ini? Maka bibiku mengatakan, ad'uhu fa yatadakhal 'ala Allah fa yashfiyani. Aku berdoa meminta kepada Syekh Sa'ad itu, maka dia berkata kepada Allah, menyampaikan doaku kepada Allah, maka Allah menyembuhkan aku. Itu dalilnya, perkataan bibinya. Mana bisa ya akhi mayat melaporkan permintaan makhluk yang ada di bumi ini, melaporkannya kepada Allah. Dan sedangkan dia butuh doa orang yang masih hidup. Mayat-mayat itu di alam kubur, mereka membutuhkan doa orang yang masih hidup. Makanya kita kalau ke kuburan mengucapkan apa? Assalamualaikum ahlad diyar dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun as'allahu lana wa lakumul afiyah yarhamullahu al mustaqdimina minkum wal mustakhirin. Semoga Allah beri keselamatan pada kalian wahai penghuni kuburan, yakni kuburan dar qaumil mu'minin, penghuni kuburan muslimin. Wa inna insyaallah bikum lahikun, insyaallah kita akan menyusul kalian mati. As'allahu lana wa lakumul afiyah. Aku minta kepada Allah ya, keselamatan untukku dan kalian. Semoga Allah merahmati orang yang duluan mati dan yang belakangan mati. Jadi kita kalau ziarah kubur memberi manfaat kepada mayat dengan doa-doa kita, bukan kita mengambil manfaat dari mayat-mayat itu dengan meminta kepada mereka. Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi tidak pernah ketika kunjung ke kuburan Baqi' Madinah tidak pernah mengatakan, wahai mayat-mayat, tolonglah saya. Tidak pernah begitu ya ikhwah. Tapi Nabi SAW mendoakan kaum muslimin yang sudah meninggal itu di kuburan Baqi' Madinah. Ya, di sebelah kirinya Masjid Nabawi itu ada kuburan Baqi', ya, Baqi' al-Gharqad namanya, di Madinah. Jadi bukan Nabi SAW meminta kepada mayat-mayat itu, tapi Nabi mendoakan mereka. Dalam satu lafaz Nabi berdoa, Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang meninggal yang dikubur di kuburan Baqi' al-Gharqad. Qultu lahu, kata penulis kepada Syekh Sufi ini, innaka rajulun alim qadaita umrak fi qiraatil kutub. Kau ini laki-laki yang alim, kau banyak menghabiskan umurmu untuk baca kitab. Thumma ta'khudhu aqidatak min ammatikal jahilah. Kemudian kau mengambil akidahmu dari bibimu yang bodoh. Faqala li indak. Faqala li, maka Syekh Sufi itu mengatakan, kau memiliki pemikiran Wahabi. Kau pergi umrah, kau membawa kitab-kitab Wahabi. Gitu ya, ya. Nah, ini salah satu contoh tuduhan-tuduhan yang apa ya, keji, ya, menolak dakwah tauhid dengan alasan Wahabi. Wa kuntu la a'rifu syai'an. Nah, kata penulis, awalnya aku tidak mengetahui sedikit pun tentang Wahabiyah, kecuali illa ma asma'uhu minal masyayikh, kecuali yang aku dengar dari sebagian masyayikh. Fa yaquluna anhum, maka mereka berkata tentang orang-orang yang berdakwah kepada tauhid, al-wahabiyuna mukhalifuna linnas. Yani mereka menuduh apa? Coba lihat tuduhan terhadap dakwah tauhid, dikatakan Wahabi itu apa? Bahwa orang-orang Wahabi itu menyelisihi manusia. La yu'minuna bil awliya. Mereka mengatakan bahwa Wahabi tidak beriman dengan para wali wa karamatihim, dan tidak beriman dengan karamah para wali. Apalagi tuduhan mereka, la yuhibbuna rasul. Wahabi tidak cinta kepada Rasul.
wa ghairuha minal ittihamat, dan lain-lain dari tuduhan-tuduhan al-kadzibah yang dusta. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, yakni penulis mengatakan begitu. Bukan punya, mobil N1882 CT menutupi jalan, mohon dipindahkan. N1882 CT. Baik, ya, kita lanjutkan. Kemudian, jadi mereka menuduh bahwa Wahabi itu tidak beriman dengan para wali dan tidak mencintai para wali dan tidak beriman dengan karomah para wali dan tidak mencintai Rasulullah dan lain-lain tuduhan-tuduhan yang dusta. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, in kanatil wahabiyyah tu'min bil isti'anah billahi wahdah, jika Wahabi mengatakan bahwa wajib beristi'anah, minta tolong hanya kepada Allah saja, wa anna syafi huwa Allah wahdah, bahwasanya yang maha menyembuhkan hanya Allah saja, fayajib an ata'arraf 'alaiha, maka wajib saya harus tahu apa itu Wahabi. Di sini menunjukkan, ya ikhwah, bahwa penulis menceritakan pengalaman pribadinya dan menjadi pelajaran buat siapapun yang seperti dia dulu tidak mengerti apa itu Wahabi. Maka adalah duduk dengan orang yang dituduh Wahabi itu, dengan ulama itu atau syekh itu, dan bertanya, ya, supaya mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama syifa'ul 'i as-su'al, obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Kemudian jawab sekalian, sa'altu an jama'atiha, maka aku bertanya di mana pengajiannya mereka yang dituduh Wahabi itu. Faqalu lahum makan istim'una fihi masa al-khamis, ada satu tempat mereka berkumpul di situ pada hari Kamis ba'da asar, li ilqa'i durusi fi tafsir wal hadits wal fiqh, di situ ada pelajaran tafsir, ada hadis, ada fikih. Fa dhahabtu ilaihim ma'a auladi, maka aku pergi kepada majelis itu bersama anak-anakku, wa ba'du syabab al-muthaqqaf, dan bersama para pemuda yang terpelajar. Fadakhalna ghurfatan kabirah, maka kami masuk di ruangan yang besar, wa jalasna nantadiru dars, maka kami duduk menunggu pelajaran. Wa ba'da fatratin dakhala alaina syekhun kabir sin, maka tidak lama setelah itu masuklah kepada kami syekh yang sudah tua umurnya. Maksudnya di sini adalah Syekh Albani. Maksudnya di sini adalah Syekh Al-Albani. Jadi ini syekh pengarang buku ini, yaitu Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sudah meninggal orangnya, ya. Orang Suriah, dia tinggal di Mekah. Ya, itu muridnya Syekh Albani. Itu ya, ikhwah. Dia menceritakan pertemuannya dengan Syekh Albani. Kemudian fasallama alaina, maka Syekh mengucapkan salam kepada kami ketika masuk. Wasafahna jami'a, wasafahana jami'a, dan beliau wasafahana, yakni Syekh menjabat tangan, ya, semua yang hadir. Begitu ya, ikhwah. Tapi kalau di Jakarta sekarang orang enggak jabat tangan, kenapa? Karena ada takut virus corona, ya akhi. Semoga Malang ini tidak ada virus corona, amin ya Allah. Dan juga tempat-tempat lain. Kemudian dia menjabat tangan itu setelah salam, mengucapkan salam dari mulai sebelah kanan. Ini sunnah. Menjabat tangan itu dari sebelah kanan, yang hadirin yang sebelah kanan, baru sebelah kiri. Thumma jalasa ala maq'ad, kemudian Syekh duduk di atas kursi. Walam yakum lahu ahad, ketika Syekh itu berdiri mengucapkan salam dan berjabat tangan dengan semua yang hadir, tidak ada seorang pun yang berdiri. Yang hadir itu duduk semuanya. Faqultu fi nafsi, maka aku berkata pada diriku, hadza syekh mutawadhi, syekh ini tawadhu, dia la yuhibbul qiyam, dia tidak ingin orang berdiri menghormati dia. Setelah itu bada syekh ad-dars biqaulihi, kemudian syekh mengawali pelajarannya dengan perkataannya, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu, dan seterusnya, yaitu membacakan khutbatul hajah sampai ada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Kemudian ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, terus ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, kemudian amma ba'du
kemudian fa inna khairul hadithi kitabullah dan seterusnya. Barulah setelah itu Syekh berpidato, berceramah dengan menggunakan bahasa Arab, wa yuridul ahadith, dan menyampaikan hadis-hadis Nabi, wa yubayyin sihhataha wa rawiyaha, dan menjelaskan sahih dan rawinya. Nah, ini kan Syekh Albani ya, menjelaskan kesahihan hadis itu, sanadnya dan rawi-rawinya. Setelah itu wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullama dzakara ismahu, dan bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirnya wujjihtu lahu al-as'ila al-maktuba, wujjihat lahu al-as'ila al-maktuba al-awraq. Maka ada orang bertanya lewat kertas. Fa kana yujibu alaihi bid-dalil, maka dia menjawab pertanyaan, setiap pertanyaan dengan dalil minal Qur'ani wa sunnah, dari Al-Qur'an dan sunnah. Wa yunaqishu ba'd al-hadirin fala yaruddu sa'ila, dan sebagian hadirin ada yang mendiskusikan, berdiskusi dengan Syekh, dan beliau tidak pernah menolak orang yang bertanya. Wa qad qala fi akhir darsihi, dan di akhir pelajarannya beliau berkata, alhamdulillahi ala annana muslimun, segala puji bagi Allah bahwa kita ini muslim, wa salafiyun, dan kita salafiyun, yakni mengikuti Al-Quran dan Sunnah menurut manhaj, pemahaman dan pengamalan sahabat. Itulah maksud daripada salafiyun, jamak dari salafi. Ya, kata Syekh Al-Albani, salafi maknanya mutamassikun bil kitab wa sunnah ala fahmi salaf wa al-amal bi manhaj salaf, yaitu berpegang pada Quran Sunnah menurut pemahaman salaf dan pengamalan salaf. Ini dimaksud dengan salaf di sini adalah sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Wa ba'dun nasi yaqulun, kemudian gurunya itu Syekh itu berkata lagi, sebagian orang mengatakan annana wahabiyun, bahwa kita adalah wahabi. Maka Syekh itu mengatakan fa hadza tanabus bil alqab, ini termasuk tanabus bil alqab, yaitu menggelari orang dengan gelaran-gelaran yang tidak baik, yakni tidak pantas, litanfir, untuk menjauhkan orang dari dakwah tauhid. Itu intinya ya ikhwah. Jadi gelaran-gelaran Wahabi atau yang lainnya ya, itu tujuannya apa? Untuk membuat orang lari dari dakwah tauhid. Itu aja ya sebenarnya ya ikhwah. Dan ini terlarang. Menggelari orang, menggelari para ulama yang mengajak kepada tauhid dan melarang dari syirik dengan gelaran Wahabi, itu terlarang. Itu gelaran-gelaran untuk bikin orang lari, itu termasuk dengan ayat, larangan dalam ayat wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling menggelari sesama kalian dengan gelaran yang buruk. Dulu, wa qadiman ittahamu al-Imam Syafi'i bil rafd. Ini dalam sejarah pernah Imam Syafi'i rahimahullah, Masya Allah ya, Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah, dan beliau disepakati oleh para ulama sebagai mujaddid abad kedua. Jadi mujaddid yang menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW, ajaran Islam yang hak pada abad kedua. Dia adalah Imam Syafi'i. Gak ada khilaf ini di kalangan para ulama. Dalam sejarahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu beliau hafal Quran umur 7 tahun. Bayangkan kelas 1 SD udah hafal Quran ya akhi, ya ikhwah. Kemudian umur 9 tahun hafal Muwatta Malik. Muwatta itu kitab hadis 2 jilid, satu jilidnya segini, jadi 2 jilid sama ini ya ikhwah. Itu hafal dia, sanad dan matan, umur 9 tahun. Jadi setelah itu dia datang ke Imam Malik. Ya, setelah hafal Muwatta itu, dan dia berkata kepada Imam Malik di Madinah, ya Imam, saya ingin membacakan hafalan saya ini kepada antum langsung di hadapan murid-murid antum di Masjid Nabawi. Kata Imam Malik, coba baca kepada yang lainnya, murid-muridku yang senior gitu maksudnya. Lah, tidak, aku ingin baca kepadamu langsung. Masya Allah. Akhirnya ya sudah,
Akhirnya Imam Syafi'i yang masih umur 9 tahun itu menjadi muqri, yakni membaca kitab Muwatta di hadapan murid-murid seniornya Imam Malik di Masjid Nabawi, dan berguru dengan Imam Malik selama 7 tahun sampai wafatnya Imam Malik tahun 197 Hijriyah. Kemudian Imam Syafi'i setelah itu, sepeninggal Imam Malik, mengembara mencari ilmu, di antaranya ke Yaman. Nah, ketika di Yaman, di sana banyak orang Syiah, ya, dan orang-orang Syiah menuduh Imam Syafi'i tidak cinta kepada Ahlul Bait. Maka dia bilang, saya Ahlus Sunnah, saya mencintai Ahlul Bait. Ketika mengucapkan itu, dia dituduh oleh orang-orang jahil, nawasib, golongan Khawarij, bahwa dia Imam Syafi'i Khawarij, bahwa Imam Syafi'i Rafidhah atau Syiah. Kemudian orang Khawarij ini lapor kepada Amirul Mukminin yang ada di Baghdad. Maka Amirul Mukminin, siapa lupa saya namanya waktu itu, dia perintahkan kepada tentaranya untuk yang ada di Yaman untuk menangkap Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu diikat tangan dan kakinya, diletakkan di ontak kanan dan kiri, ya, sebelah kanan dan kiri. Nah, bayangkan dari Yaman menuju Baghdad, Irak, ya. Dan saat itu beliau bersyair, in kana rafdan hubbu ali Muhammadin falyashhad ats-tsaqalani anni rafidhi. Jika mencintai keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai Rafidhah, maka persaksikanlah oleh kalian wahai manusia dan jin bahwa saya Rafidhi. Itu, nah ini syair-syair ini, ya, yang menjadi juga bukti laporan orang-orang yang melaporkan Imam Syafi'i ke Amirul Mukminin yang ada di Baghdad waktu itu. Sesampainya di sana, ada yang kenal di antara ajudannya raja itu, ini Imam Ahlus Sunnah, ya, dan dia termasuk Al-Muttalibi. Dia bertemu dengan, yakni dia termasuk Ahlul Bait Imam Syafi'i ini. Maka dimuliakan oleh raja. Terjadi dialog. Setelah dialog ternyata dia nggak terbukti sebagai Rafidhah, ya, maka dia dibebaskan. Nah, selama ada di Baghdad, beliau bertemu dengan Imam Ahmad yang dulu pernah belajar kepada Imam Syafi'i di Mekah. Maka kesempatan bagi Imam Syafi'i untuk mengambil banyak hadis dari Imam Ahmad, dan Imam Ahmad belajar fikih dari Imam Syafi'i. Ikhwani, Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, memuliakan mereka, mendoakan mereka dengan baik. Ya, siapa Ahlul Bait itu? Ahlul Bait yaitu semua istri Nabi, itu Ahlul Bait. Kemudian anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Nabi semua, dan anak-anak laki, ada anak laki-laki yang meninggal itu. Ya, semua anak-anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Ahlul Bait. Kemudian keluarganya Ali dan anak-anaknya, Ali bin Abi Thalib. Kemudian keluarga Al-Abbas dan anak-anaknya. Kemudian keluarga Al-Aqil. Itulah Ahlul Bait. Dan perlu diketahui ya ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, Ahlul Bait, ya, jelas mereka memiliki kemuliaan di dalam Islam, dan kita wajib mencintainya, mencintai mereka. Akan tetapi kalau Ahlul Bait yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, dia yang seharusnya di saf terdepan membela tauhid dan sunnah Nabi, ternyata tidak, malah mengajarkan kepada bid'ah, mengajarkan kepada syubhat, dan juga mengajarkan kepada kesesatan, maka tidak boleh kita taati. Dulu zaman Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, itu ada keluarga Nabi bahkan menjadi musuh Nabi. Siapa itu? Abu Lahab,
Abu Lahab itu saudara kandungnya ayahnya Nabi, pamannya Nabi, tapi musuh Nabi. Apakah dia berhak dihormati? Lah. Abu Talib paman Nabi SAW mati kafir, mati kafir. Iya, Abu Talib mati kafir. Allahul musta'an. Ya. Jadi kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Perhatikan, barang siapa yang di dunia ini lambat amalnya sedikit, amalnya sedikit, maka dia jalannya lambat di jembatan aja. Maka nasabnya yang bagus tidak bisa mempercepat langkahnya di sana, di jembatan itu yang di bawahnya ada api neraka itu. Dan pada hari kiamat, la ansaba bainahum yauma idzin wa la yatasaalun. Di hari kiamat tidak ada lagi nasab. Dan tidak bermanfaat nasab itu pada hari kiamat. Iya. Dan mereka tidak bisa saling meminta, yakni minta pahala, tidak bisa. Tapi mereka harus memberikan pahala kepada orang yang pernah dizalimi di dunia. Diberikan di akhirat, kisos. Itu ya, ikhwah. Kemudian kurang berapa menit? Hah? Wa nahnu naruddu 'ala man yattahimuna bil wahabiyyah biqouli ahli syu'ara. Kata Syekh penulis kitab ini rahimahullah, maka kami bantah orang-orang yang menuduh kita dengan Wahabi dengan perkataan seorang penyair, in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirru bi annani Wahabi. Masya Allah, jika mengikuti Nabi Muhammad di dalam beragama dituduh Wahabi, maka saksikanlah bahwa aku adalah Wahabi. Walamman taha kharajna, ketika selesai pengajian kami keluar ma'abad syabab bersama sebagian para pemuda, mu'jibina bi ilmih, kami semua kagum dengan ilmunya Syekh itu, wa tawadhu'ih, dan tawadhu'nya. Wa sami'tu ahaduhum yaqul, aku mendengar ahadahum, seorang dari antara mereka berkata, hadza wa syekh al-haqiqi, inilah syekh yang benar-benar syekh. Adzan dulu ya akhi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah la syarika la ilaha syarika. Coba sekalian kita coba jawab pertanyaan. Ini ada pertanyaan terkait virus corona. Di Kuwait ketika azan ditambah lafaz yang artinya salatlah di rumah kalian. Apakah ini tidak berlebihan? Jika pemerintah menyuruh salat di rumah, apakah harus kita taati? Apakah tidak bertentangan dengan tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam hal maksiat? Ini pertanyaan bagus sekali. Update. Ya, ini yang jadi begini ya, ikhwani. Di dalam pembahasan fikih ketika bab adzan ya, itu ada pembahasan tentang bahwa muadzin pernah di zaman Nabi SAW ketika turun hujan lebat, ya, itu mengucapkan sallu fi buyutikum aw fi rihalikum. Jadi kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah diganti dengan sallu fi buyutikum aw fi rihalikum. Salatlah di rumah-rumah kalian. Ini sunnah. Karena hujan lebat dan itu ada dalilnya. Kemudian semakna dengan itu termasuk uzur apabila di satu kota itu ada wabah penyakit seperti corona ini. Maka di antara kaidah yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dalam kaidah fiqhiyah itu ada berbunyi menolak kemudaratan, menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendapatkan apa? Kebaikan atau maslahat. Memang sholat di masjid itu bagus. Akan tapi kalau dengan sebab datang ke masjid sholat, ya, sedangkan kita nggak tahu jamaah itu kan ada yang sakit corona, tapi mereka tidak ada pengumuman dari penguasa sehingga yang sakit corona, yang batuk-batuk dan bersin-bersin itu datang ke masjid, menulari jamaah yang sehat dengan izin Allah. Maka ini madarat. Maka madarat ini ditolak dengan cara diumumkan oleh penguasa. Harusnya penguasa ya, penguasa itu yang berkoordinasi dengan ahli kesehatan, menteri kesehatan dan juga ulama, mufti, ya, untuk memerintahkan kepada para muadzin agar mengganti dengan sallu fi rihalikum, salatlah di rumah-rumah kalian. Begitu ya kawan. Ini sunnah. Ya, sebagaimana di Saudi sekarang ini seluruh sekolah dari mulai TK sampai doktor itu diliburkan. Maksudnya diganti dengan online. Iya, jadi tutup sekarang sekolah-sekolah. Begitu pula Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dibersihkan. Kemudian dikasih apa itu? Dibersihkan supaya higienis, tidak ada virus-virus. Sampai seperti itu. Para ulama di sana, masya Allah. Dan juga ada kaidah al-wiqayatu khairum minal ilaj, bahwa mencegah sakit itu lebih diutamakan daripada mengobati. Maka upaya pencegahan itu diantaranya adalah
Yaitu apabila di satu kota, awalnya di kota Qatif, ditemukan ada yang sakit. Qatif itu di ujung timur Saudi Arabia. Orang ini kenapa sakit corona? Karena sering ke Iran. Ternyata dia orang Syiah. Orang Syiah. Maka pemerintah Saudi langsung bergerak cepat. Itu Qatif di blokade. Warga Qatif tidak boleh keluar. Masya Allah. Seperti itu ya di sana itu. Tidak boleh keluar kalian. Di stop jalanan. Terus dikirim tim medis. Begitulah untuk mengobati yang sakit dan mencegah meluasnya sakit ini, virus ini. Itulah sebabnya ya ikhwah. Jadi ini pertanyaan yang bagus. Kemudian jika pemerintah menyuruh sholat di rumah, apakah harus kita taati? Jika memang ada sebab ini, yakni sebab wabah ini, ya kita sholat di rumah. Sementara ini Malang masih aman ya. Katanya ada satu sedang dicek apakah dia kena corona di rumah sakit Saiful Anwar dari UB ya. Tapi kita belum tahu hasilnya. Apakah dia positif apa negatif. Itu kalau positif bisa-bisa apa namanya? Tadi saya dengar dari salah satu dosennya akan diliburkan perkuliahan di UB. Itu salah satu. Wallahu a'lam. Tapi kata rektornya tidak akan dipulangkan para mahasiswanya. Karena dikhawatirkan kalau dipulangkan malah nanti apa itu malah kena ketularan di daerahnya masing-masing. Maka tidak ada instruksi untuk dipulangkan. Jadi mereka tetap bertahan masih ada di Kota Malang. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menjauhkan virus itu dari kita semua warga Kota Malang Raya ini ya, dan juga Jawa Timur dan juga ya Indonesia semuanya dijauhkan dari virus ini, dan semoga segera diangkat virus ini. Sebenarnya ya ikhwani fillah, Allah menurunkan virus ini dan juga musibah yang lainnya itu bukan untuk menakut-nakuti. Allah bukan menakut-nakuti, tapi apa? Hikmah daripada virus ini agar kita ini kembali kepada Allah, minta ampun sama Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi barangkali yang masih orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia setiap hari istighfar, diingatkan dengan virus ini supaya dia sadar bahwasanya selama ini sehat itu nikmat besar. Coba lihat orang kalau sudah kena virus corona, ya Allah, ngeri ya. Itu takut dia dan lain sebagainya. Maka kita yang sehat ini tetap memohon kepada Allah perlindungan dan berdoa banyak-banyak setiap hari, dan juga kita mengikuti arahan dari para ahli medis agar kita mencuci tangan ya dengan sabun atau dengan itu yang bahan yang apa yang khusus itu. Kemudian kita hati-hati kalau di tempat umum ya, pakai masker atau jangan berjabat tangan kalau itu di daerah wabah. Jangan berjabat tangan. Kemudian jangan suka mengusap-ngusap muka dengan tangan, karena tangan ini mudah sekali memegang sesuatu yang di situ sudah ada virusnya. Kurang berapa menit ya, akhi? Ini pertanyaannya bagus sekali. Dengan banyak tuduhan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Wahabi, mohon penjelasan tentang akidah dan pemahaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini nanti dijelaskan pertemuan berikutnya. Iya betul. Siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu? Ini pertanyaan ini agak sulit ini ya. Mengapa di dalam Sahihain jika ada hadis tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, padahal hafalan Imam Syafi'i sangat bagus. Nah, ini nanti saya tanyakan pada ahlinya. Jazakallahu khair ya. Nah, ini PR buat saya. Demikian kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.